sedikit biografi tentang pembicara, dan subhanallah bisa kita lihat dari jejak beliau ini sangat berpengalaman sekali dalam hal public speaking ini. Baik, kemudian saya akan menyampaikan aturan-aturan selama sesi ini. Yang pertama, pemateri kami berikan waktu sekitar kurang lebih 45 menit ke depannya. Kemudian setelah penyampaian materi, kita akan buka tentunya insya Allah sesi tanya jawab. Saya akan ambil 3 pertanyaan tercepat ataupun pertanyaan yang relevan begitu. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan cantumkan di kolom chat nama beserta pertanyaannya, ataupun bisa secara langsung dengan cara speakernya dihidupkan. Nah, kepada teman-teman, silahkan sekarang untuk mematikan speakernya dan menghidupkan kameranya. Terima kasih kepada teman-teman. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa Pak Happy Chandrayana terlebih dahulu. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Beni Fadil. Ya, saya manggilnya Pak Happy atau Pak Chandra, Pak? Apa aja lah, yang penting nama saya. Alhamdulillah. Gimana Pak kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Senang saya dipanggil sama Tazkiyah nih, apalagi tadi IPS luar biasa. Alhamdulillah. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pemateri. Kepada Pak Happy Chandrayana, tempat dan waktu kami persilahkan. Ahlan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluh. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahu wa rabbuna al-qail ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam, takzim dan cinta kami serta rindu kami kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Haj Asnan Purba LC MPDI. Masya Allah. Jujur ya, selama webinar dari selama pandemi ini paling anak ini ya. Anak mustami beliau, sekarang anak harus tampil, untungnya Ustadz. Soalnya langsung kayaknya harus istihoroh berapa kali dulu tuh, anak harus hadir di Tazkiyah. Kalau anak tampil lihat di situ ada antum, ya Rabbi. Ahlan Ustadz. Ala kulli hal, semoga antum semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Kemudian dan yang pasti energi doa itu selalu hadir walaupun secara virtual. Kami yakin urat nadi ini selalu berdetak berdoa untuk antum dan untuk seluruh musyrikin, untuk seluruh pengikut di acara Zoom online hari ini. Dan salam hormat dan takzim kami untuk para dosen tradisi PSI Tazkiyah Sentul Bogor dan para peserta webinar hari ini. Barakallahu fikum. Semoga 1 jam yang sangat singkat kita dapat value bahwa public speaking ini dibutuhkan untuk semua profesi. Karena banyak di antara kita yang melihat kalau public speaking itu sesuatu yang bikin alergi di mata orang yang mendengarnya. Kenapa anak katakan ini? Ketika mengisi seminar di depan 5.000 peserta di Payakumbuh beberapa tahun lalu, ketika kami tampil, direkturnya mengatakan, Pak Chandra, di sini itu ada virus yang tidak bisa dimusnahkan semenjak kampus ini berdiri. Virus itu adalah ketika ada latihan pidato, kalau di pondok namanya muhadhoroh atau public speaking seperti ini. Ketika acara malam pidatonya itu malam Jumat, itu hari Kamis sore banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Kenapa? Mereka takut untuk bicara. Jangan kita yang bukan orang komunikasi. Beberapa kampus yang kita masuk dan mereka orang komunikasi pun udah hampir selesai, udah hampir wisuda. Ketika latihan public speaking di depan kita, ternyata apa yang terjadi? Dia megang mikrofon ke depan, tatapannya tidak eye contact dengan audiens, yang terjadi gempa 8,9 skala Richter, dia gemeteran, tatapannya tak elok dipandang manusia.
Nah, harapannya kenapa Al-Mukarram yang terhormat Ustadz Asnan Purba bersinergi dengan kami sama-sama untuk membuat formula dalam ranah public speaking ini. Harapannya semua 93 orang yang hadir hari ini ketika keluar dari Zoom online, semua mengatakan, saya harus menjadi pembicara yang mengesankan bukan hanya memuaskan. Ketika you menjadi MC, MC yang mengesankan bukan hanya memuaskan. Ketika Anda bicara dan audiens Anda mengatakan, Mas, dari Tazkiyah ya Mas ya, tahu nggak Mas, saya puas banget Anda bicara hari ini. Itu cukup puas aja. Ketika sudah tak ketemu dengan Anda, mereka tak ingat lagi dengan Anda hari itu. Tapi kalau mengesankan, Anda hari ini 1 jam harus mengesankan depan Ustadz Asnan Purba, Anda harus mengesankan di depan seluruh peserta Tazkiyah. Kenapa? Biar Anda diundang lagi, Ustadz. Ternyata mengesankan, wow, amazing speaker. Karena itu yang dirindukan di Nusantara ini menjadi pembicara, presenter, MC yang bukan hanya memuaskan, tapi dia harus mengesankan di depan audiensnya. Wow, ternyata ketika ini sudah di-announce oleh panitia, banyak yang bertanya-tanya, Pak Happy mengisi di Tazkiyah ya, mereka mengiranya akan offline, padahal ini online. Dan banyak yang bertanya-tanya juga dari peserta hari ini, mereka mungkin hunting nomor dari Google kali ya, nggak tahu tuh, mungkin dari tim. Pak Happy bisa perkenalan dulu nggak ke teman-teman Tazkiyah nanti? Soalnya saya pernah mengikuti seminar Pak Happy, kayaknya harus perkenalan dulu walaupun ini online. Oke, Ano Arif Nafsihune. Ismi Happy Chandra. Tadi Mas Benny Fadila nanya, manggilnya siapa? Ana ketika ngasih nama Happy Chandra, peserta di beberapa kampus pasti banyak yang bertanya, Pak Happy, itu nama asli atau bukan? Masya Allah, sakit hatiku kalau ditanya seperti itu, kah? Itu nama asli, teman-teman. Antum bisa manggil saya Pak Happy, bisa manggil saya Pak Chandra. Pak Happy itu nama di darat, kalau Pak Chandra itu nama di udara, teman-teman. Saat siaran radio nama saya Chandra, saat siaran TV nama saya Chandra. Jadi saya hidup di 2 alam, kadang di darat, kadang di udara. Antum terserah manggilnya apa ya. Kemudian ada yang tanya lagi, Pak Happy kok bisa sampai ke Istana Negara, itu gimana ceritanya? Masya Allah, intinya pertanyaan yang saya ditanyakan. Nanti nggak ada lagi pertanyaan ini ya teman-teman ya, waktunya sempit loh. Sekarang Anda jawab sebelum Antum bertanya. Anak itu selama di pesantren, dan di pesantren itu nggak ada materi MC. Apakah ada pelajaran MC di pesantren? Oh, la darsaan riasatil jalsa. Tidak ada pelajaran tentang MC di pesantren. Jadi, MC di pesantren itu adalah MC yang benar-benar ala madhab nafsi gitu ya. Madhab sendiri, Anda nggak tahu teorinya apa, ya itu yang Anda lakukan ketika di pesantren. Kok tiba-tiba saat itu kita bergabung dengan Tanto Yahya Public Speaking School. Mas Tanto Yahya mengatakan, Mas kayaknya saya butuh microphone voice. Jadi MC yang pertama adalah you harus tampil dan your voice itu ada sense microphone voice. Microphone voice itu tanpa menggunakan mikrofon pun itu orang ngomong udah kayak MC banget. Dia ngomong di warung aja kayak MC. Assalamualaikum, bolehkah saya meminta gitu ya? Kayak formal banget gitu ya. Saya antum kalau lihat Pak Coki Sitohang itu nggak bisa jok dia, MC-nya formal banget. Ngomong sehari pun formal. Dan saat itu, Ana Masya Allah, Ana berawal dari pesantren, MC di Istana di acara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik. Apa yang Anda lakukan saat geladi pertama kali MC di Istana? Ya Robbana ya Karim. Antum kalau pertama dengar anak MC waktu di Istana pertama kali, itu menggunakan MC ala ma'had. Antum mau dengar, soalnya kayak gini kurang lebih. Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara. Baru bicara seperti itu datang polisi militer, dia megang pundak Anan sambil mengatakan, Mas, sakit telingaku, tak perlulah kau teriak-teriak MC-nya. Di situ Ana dapat ilmu baru. Padahal Ana selama ini MC kayak gitu loh Kak di pesantren. Ternyata Mas Tantowi mengatakan, Mas kalau bicara itu tak perlu teriak-teriak. MC yang berkarakter ketika dia bicara soft but powerful. Public speaker yang hebat ketika dia bicara soft dan powerful. Kalau kita linkkan ke dalam bahasa Al-Quran, pembicara yang hebat itu merujuk ke sebuah kata, qaulan layyinan, kata-katanya lembut sekali. Qaulan tsaqila, kata-katanya berbobot. Qaulan karima, kata-katanya mulia dan soft but powerful. Di situ Anda berubah loh MC yang teman-teman. Antum pasti pernah dengar ketika acara 17 Agustus dan pernah dengar audio ini diplaykan dari Golden Room Istana. Hadirin yang kami banggakan, Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tepat hari ini, 75 tahun Indonesia merdeka.
Kini kibaran sang saka merah putih menyapa tanah persada Nusantara. Pernah dengar soal itu nggak teman-teman? Antum udah mulai tersenyum-senyum dan antum mengatakan, oh ini makhluknya yang bicara ya. Seneng nih, jarang-jarang ini acara webinar malam-malam kayak gini ya. Anak agak khawatir antum menghenikan cipta dan baca doa bismikallahumma ahya bismika amut. Tapi insya Allah enggak. Semuanya udah fokus. Makanya Anda setuju, Ustaz Hasan tadi meminta antum semuanya mengaktifkan kameranya biar kita eye contact. No sharing screen hari ini. Biar kita transfer energi aja dari sini teman-teman ya. Semuanya fokus. Nah udah mulai kan. Silakan Nur Hikmah, Iyalatul Huda, Hasna. Silakan on kan. Yes, thank you. Alhamdulillah akhirnya ya. Yakfi bil isyarah. Habis itu, Masya Allah, keluar dari zona istana, Anda dapat ilmu baru. Ternyata MC yang hebat itu adalah MC yang ketika dia bicara, dia mengesankan di 1 menit pertama. Anda ulangi ya teman-teman ya, afwan ya. Pembicara yang hebat, MC yang berkarakter, dia adalah MC yang mana dia tampil in 1 minute, 1 menit pertama mengesankan di mata audiensnya. Kalau kita ingin menjadi pembicara yang hebat dan mengesankan, jadilah pembicara atau MC, dia mengesankan di 1 menit pertama. Kalau 1 menit pertama, you pegang cue card like this, tiba-tiba ini cue card jatuh. Baru ada tampil sebagai MC, tiba-tiba ini cue card-nya jatuh. Allahu Akbar, itu udah termasuk minal kabair. Termasuk dosa besar loh teman-teman, ketika you tampil tiba-tiba script-nya jatuh, berarti di 1 menit pertama kita sudah gagal. Maka bisakah kita mengesankan in 1 minute, 1 menit pertama? Ketika antum datang ke office kami dapat frame, dapat quote dari Mas Tantowi ketika di istana. Semua 97 orang ini please save di memori kita bahwa bicara itu penting, jangan yang penting bicara. MC itu penting, jangan yang penting jadi MC. Teman-teman IPS ini orang-orang penting, jangan yang penting jadi orang IPS. Bisa kemana-mana tuh. Pasti antum banyak yang nulis kalau udah kalimat kayak gini. Karena apa? Ini cocok buat status DWA-nya masing-masing. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Anak seneng banget dengan antum yang teriakan tadi bareng-bareng, yel-yel antum yang luar biasa tentang frame kampus ini bahwa amanah, terus amanah itu penting, jangan yang penting amanah. Semua itu adalah teamwork dan sebagainya. Yuk, antum set. Termasuk dalam zona bicara. Bicara penting, jangan yang penting bicara. Maka kesan Anda terhadap audiens akan terjadi di 1 menit pertama. Itu yang Anda dapatkan ketika kita berada di zona istana. Nah, ada juga yang bertanya, Pak Chandra, terus kalau voice over itu apa? Tadi dibacakan oleh Mas Beni Fadila, voice over. Dibacakan oleh Salwa juga, voice over. Apa itu voice over? Anda belajar banyak tentang dunia public speaking di voice over. Apa itu voice over? Di Ma'had juga kita nggak dapat materi voice over. Di IPS apa you dapat materi tentang voice over? Nggak dapat. Anda dapat itu, ilmu itu ternyata luar biasa luas ilmu Allah itu. Voice over itu artinya pengisi suara. Pengisi suara di TV, pengisi suara di radio, namanya voice over. Jadi teman-teman yang ada di kampus ini jangan sampai nanti ketika ada event, tiba-tiba ada yang ngomong, teman-teman nanti yang ngomong di belakang siapa ya? Itu kelamaan ngomongnya. You just say, siapa voice overnya? Antum dapat mufradat baru malam ini ya. Siapa voice overnya? Jadi tak perlu lagi kau katakan siapa. Cukup you katakan siapa voice overnya. Oke. Voice over itu adalah pengisi suara. Anda belajar banyak ketika masuk di zona voice over talent. Salah satunya adalah di TV One. Pasti antum semua pernah mendengar teman-teman di TV One ada suara kayak gini. Jangan Anda lewatkan Damai Indonesiaku di TV One. Memang beda. Udahlah, cuma sebanyak. Oh inilah makhluknya yang bicara ya. TV One memang beda. Antum jangan bilang gini, Pak Happy. Kan gampang cuma ngomong 4 detik, just 5 second. Hanya 5 detik kami bicara teman-teman. TV One memang beda. Atau 4 detik. Tapi itu kita take vokalnya, latihan vokalnya. Minas soba ilal masa. Dari pagi sampai sore teman-teman. Ya Rabbana. Khawatirnya anak keluar dari studio masih ngomong kayak gitu. TV One memang beda, TV One memang beda. Kan bahaya. Tapi ada dapat ilmu. Ternyata apa ilmunya? Jawami'ul kalimnya sang Nabi. Nabi itu bicara itu efektif dan efisien. MC yang hebat adalah bicaranya efektif dan efisien. La tabdzir kalam. Kata-katanya nggak mubadzir. Contoh.
hadirin yang kami banggakan. Cukup. Tidak perlu lagi antum mengatakan hadirin yang berbahagia. Pasti deh, ini adalah ilmu zona bicara. Ketika hadirin udah pasti yang berbahagia. Udahlah kawan, tak perlu lagi kau katakan yang berbahagia. Insya Allah hadirin hari itu bahagia semua. Bisa gak sih kita tambah lagi kosakata yang baru, hadirin yang kami banggakan, hadirin yang kami cintai, gitu kan? Jadi efektif, efisien. TV One memang beda, itu indah Kak. Gak mungkin orang ngomongnya kayak gini, TV One memang beda, gak mungkin Kak. Tak laku lah nanti suaranya. Efektif, efisien. Maka ketika itu belajar banyak lagi dengan Trans TV. Di Trans TV, you pasti pernah mendengar acara ini. Bioskop Trans TV is back. Itu juga sama. Termasuk di Hazanah Trans 7. Nanti kapan-kapan Ustaz Ansar Purba anak undang dia jadi narasumber di acara Hazanah atau di acara beberapa TV-TV yang lainnya. Ketika mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Itu kan microphone is voice. Jadi bisa nggak kita sebagai MC, itu orang tuh enak banget dengarnya ngomong. Ketika you jadi MC, orang itu mengikuti irama kita per kata, bukan per kalimat. Contoh, kode etik dalam zona bicara. Anda tak mau teman-teman nanti yang ada di kampus ini, yang ada di jurusan ini, ketika nanti Ustaz Asnan Purba meminta antum jadi MC, kemudian antum MC-nya masih menggunakan map. Antum tahu map kan, teman-teman? Antum pakai map yang mapnya warna batik, kemudian antum buka gitu kan di situ depan mikrofon. Apa bedanya antum baca Pancasila dan UUD 45 di situ? Bisa nggak sih teman-teman, mulai detik ini dengan logo cantiknya Institut Tazkiyah, antum tempelkan di belakang cue card like this. Ini namanya min adabil kalam, kode etik saat bicara. Jadi tidak ada lagi generasi pembicara hebat, generasi MC ketika you tampil, antum tampilnya masih pakai kertas dikiwir-kiwir seperti ini, atau pakai map. You akan lebih elegan hanya menggunakan ini. Kenapa? Apa fungsi dari cue card ini? Fungsi dari cue card ini, sebelum antum bicara, cue card ini sudah bicara, logo antum sudah bicara teman-teman. Ini namanya cue card. Cue card. Kalau ini kan gambar aneh, ini jangan dipakai di Tazkiyah. Nanti pakai logo antum cantik kali itu Institut Tazkiyah itu, masya Allah. Itu kan di belakang ada logo antum, IPS dan sebagainya untuk tampil. Jadi sebelum antum bicara, in 1 minute, 1 menit pertama antum sudah mengesankan. Mereka akan mengatakan, wow, you are amazing speaker, you are amazing master of ceremony. Keren banget. You sebelum bicara aja, cue card Anda sudah bicara. Oke. Di situ Anda dapatkan ketika kami bergabung dengan beberapa voice over talent. Maka, my people, di kesempatan malam hari ini, bisakah kita dalam 1 jam bersama program Studi Tadris IPS Tazkiyah ini memberi ruang bagi kita untuk katakan bahwa skill bicara powerful itu sangat dirindukan oleh lawan bicara kita. Audienskah itu, customerkah itu, atau orang-orang sekitar kita. Yang kedua, bicara yang naik kelas, bicara yang berpengaruh, itu dibutuhkan untuk semua profesi. Ana yakin dari sekian orang yang hadir di depan Ana hari ini 95, tidak ada yang mengatakan, mungkin ada yang mengatakan seperti ini, Pak Happy, Ana kan diwajibkan hadir di sini, sebenarnya saya nggak cocok jadi MC Pak Chandra. Ana cocoknya udahlah jadi pendengar aja, kalau duduk paling belakang terhalang oleh semua kepala, udahlah cocok. Tak perlu anak tampil ke depan. Kalau anak tampil ke depan nanti akan terjadi gempa lagi itu tangan anak. Keringetan, kemudian Anda blank padahal ibadatnya sudah siap, materinya sudah siap. Tiba-tiba Anda blank, Anda melihat orang kayak monster yang akan menerkam lawan kita kan. Berarti kalau udah seperti itu kita belum prepare. Maka mau MC, mau public speaker, please gaya bicara Anda harus mengesankan. Karena MC itu adalah wajah sebuah acara. Anak ulangi ya teman-teman ya, MC itu adalah wajah sebuah acara. Kalau di awal MC kita sudah tidak elok dipandang mata, sudah tidak mengesankan, maka orang-orang akan mengatakan, wah MC-nya aja udah gagal di 1 menit pertama. Bagaimana itu event mau running sampai selesai? Ingat teman-teman, MC kah itu, you presenter, Anda tampil ketika sidang skripsi, ada presentasi, ingat teman-teman. Hipnolah lawan bicara Anda in 1 minute, 1 menit pertama. And then, semua yang hari ini hadir, bahwa antum mungkin lihai menulisnya. Pak Happy, saya mah bisanya hanya jadi script writer aja. Antum menulis skrip, menulis persiapan untuk MC,
antum membuat slide untuk tampil di depan umum, antum mau tampil sebagai MC di acara kenegaraan atau acara kampus, tetap teman-teman, tulisan tidak cukup untuk dijadikan referensi utama ketika Anda menjadi seorang MC atau pembicara. Karena apa? Tulisan yang hanya sekedar tulisan, semua orang bisa menulis. Tapi bisakah tulisan itu berbicara, teman-teman? Tulisan itu bersinergi dengan pembicara. Mungkin antum megang cue card, like this. Tapi orang-orang nggak tahu kan, audiens Anda nggak tahu kalau di belakang cue card itu ada tulisannya. Jangan sampai kebalik teman-teman, antum 1 menit pertama tampil, tiba-tiba antum megangnya kayak gini. nanti audiensnya, Masya Allah, itu tulisannya, ini urusan dapur teman-teman. Cukup kita yang tahu. Like this. Maka, my people, tulisan itu harus sinergi dengan pembicara. Skrip yang kita buat, materi yang kita buat, itu harus senyawa, senada, seirama dengan MC-nya, dengan pembicaranya. Maka, ahibati fillah, sugesti dalam zona bicara adalah luar biasa. Ana nikmati peran ini. Masya Allah Ustadz Asnan. Ana nikmati banget peran ini. Ana melihat antum nih kalau bicara nikmat banget. Antum berjam-jam. Kenapa? Karena itu passion antum saat bicara. Nikmat banget bicaranya itu beliau itu. Lain, antum latif. Dan ana nikmati. Ana sering menjadi mustami beliau. Karena apa? Ana, beliau dan semuanya 93 orang ini pasti meyakini bahwa Rob itu sangat kaya dengan firman-firmannya. Nabi kaya dengan sabda-sabdanya. Dan kita pun harus kaya dengan gaya bicara. Antum mungkin para ahwat berpikir, Pak Happy, saya mah kan nanti mungkin jadi ibu rumah tangga aja. Teman-teman, ibu rumah tangga itu butuh public speaking. Ketika kami mengisi acara di Senayan waktu itu, materinya public speaking for parent, orang tua. Allah karim, apa yang terjadi ketika ada satu anak dia tampil ke depan. Anak SD, apa yang katakan, Pak, aku sudah kata. Antum tahu apa 3 kata itu? Nah, sini sayang, hanya 3 kata. Dia mengatakannya dengan qaulan layyinan. Nah, sini sayang. Eye contact antara ibu dengan anaknya. Bahasa tubuhnya dia bicara, padahal cuma 3 kata. Nah, sini sayang. Itu anak tuh, aku suka Pak Chandra kalau ibuku sudah panggil dengan 3 kata itu. Berarti ibu rumah tangga pun yang selalu dia berbahasa cinta dengan buah hatinya. Yahtaju ilal kalam. Butuh bicara. Apalagi antum yang di kampus. Kullun yahtaju ilal kalam. Maka sebentar teman-teman. Sebelum Anda menuju ke materi berikutnya. Tanpa kita sadari. Ranah bicara itu pernah dialami oleh kita beberapa tahun silam. Pasti gaya bicara teman-teman di kampus ini. Di jurusan ini. Beda ketika antum lagi masa-masa TK. Gaya bicara antum pasti beda saat antum berada di bangku SD. Gaya bicara antum pasti beda ketika antum di SMP, SMA. Termasuk ketika antum hari ini, style bicara antum pasti beda-beda. Termasuk dalam zona MC. Antum mungkin pernah MC waktu SD. Tapi saya yakin antum akan berbeda gaya MC antum saat ini. Bisakah antum hijrah kan teman-teman? Kalau sekiranya gaya MC kita sama ketika sebelum pandemi, berarti kita tertinggal my people. Maka detik ini, yuk kita rubah nih gaya MC kita. Lebih mengesankan, lebih powerful. Walaupun Pak Asnan, public speaking itu 8 jam aturan Pak Asnan. Ini kita hanya 1 jam. Tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan ini bisa tersave di memori antum semua ya pertemuan singkat ini. Maka people, ketika Anda mengatakan gaya bicara antum saat TK, SD, SMP, SMA, Anda tahu apa yang terdetik di otak antum hari ini. Apalagi saat off air nanti. Anda tahu apa yang terdetik di otak antum? Pasti antum mengatakan, Pak Happy, itu kan sudah lewat. Impian sekarang sadar. Intinya saya wisuda dulu deh Pak. Nanti saat wisuda, kemudian nanti saya pakai toga kebanggaan, saya pakai jubah Pak Chandra. Kemudian nanti saya pakai kostum yang anak tunggu sejak lama. Ketika antum dipanggil sama MC-nya hari itu, menyebutkan wisudawan pertama, Ananda. Antum dipanggil, antum masuk ke panggung wisuda, antum menunduk di depan sang rektor atau sang ketua sambil mengatakan sam'an wa ta'atan, ana taat dan mendengar selalu kata-katamu. Antum ketika bangun lagi, antum turun dari panggung sebelah kiri, yang terlihat ibu lagi berlindang air matanya. Saat itu antum langsung temui ibu itu sambil mengatakan, ibu kenapa ibu menangis hari ini?
Antum tahu apa jawaban ibu hari itu? Ibu itu akan mengatakan, nah, aku bangga punya kau hari ini. Kayaknya baru kemarin masuk kampus ini, sekarang kau udah di wisuda. Kau dipeluk erat sekali hari itu. Pelukan itu hangat sekali. Antum mungkin jadi MC hanya satu dari bagian cerita. Bisakah antum merasakan apa yang seperti Anda rasakan ketika di karpet merah Isa dipeluk oleh sang ibu hari itu? Mungkin MC hanya sekedar MC, tapi punya memori yang luar biasa bagi kami. People, baru Anda bicara kayak gini, banyak di antara antum, Anda bicara loh, hanya 1 minute loh barusan cerita barusan, tapi kenapa antum berubah air matanya? Antum langsung berlinang, antum berkaca-kaca. Ada yang, ya Allah, kenapa gue jadi berubah kayak gini ya? Kenapa antum jadi berlinang air matanya? Antum tahu kenapa itu? Padahal itu kan udah tahu, antum namanya wisuda itu, antum pakai jubah, dipanggil sama MC, antum naik ke panggung akbar wisuda, antum turun lagi dari panggung, udah biasa itu. Tapi dikarenakan anak ngomongnya kayak tadi, anak bicaranya dari hati, maka lawan bicara kita pasti akan menerimanya dengan hati, my people. Maka MC yang bicaranya dengan hati, audiens Anda akan menerimanya dengan hati. You ingin menjadi pembicara yang hebat, bicaralah dengan hati. Maka your audience akan menerimanya dengan hati. Coba kalau Anda bicaranya kayak gini. Teman-teman, nanti kan teman-teman kan mau wisuda ya. Nanti saat wisuda kan ada MC-nya kan. Kemudian MC-nya bilang, wisudawan pertama, ayo maju ke depan. Maju. Habis itu kan turun dari panggung. Habis itu kan ada ibu tuh. Ibu nangis tuh. Habis itu ditanya tuh ibunya, Bu, kenapa nangis? Ya, bangga aja sama kamu, nak. Kayaknya baru kemarin kamu itu masuk kampus sekarang. Kalau Anda ngomong kayak gini, aku pun tertawa. Di frame ini Anda tuh tertawa loh. Jadi yang tadinya berlinang air matanya itu jadi aneh melihat Anda. Tadi berlinang air matanya terus tertawa lagi. Makhluk seperti apa kita ini hari ini ya? Allah karim. Kenapa bisa seperti itu, my people? Tanpa kita sadari, antum sudah masuk ke ranah public speaking part 1. MC atau Master of Ceremony Skill Part 1. Jadi kalau bicara itu, my people, yang pertama harus nice opening. Husnul tamhid. Enak banget pembukaannya. Jangan sampai orang-orang itu ketika Anda melihat tampil sebagai MC jadi pembicara, orang sudah menebak antum kostumnya itu, antum pecinya itu, kerudungnya itu. Orang-orang nebak, dia pasti MC-nya ya. Pasti deh kalau dia MC pasti kayak gini. Pasti sepatunya itu yang lebaran tahun kemarin dia pakai. Pasti itu. Udah ketebak dari bahasa tubuhnya. Maka berarti kita gak nice opening. Maka you ketika tampil, my people, nice opening. Salamnya antusias, introduction-nya juga powerful. Kemudian ketika you tampil, bisakah Anda tampil dengan memainkan emosi audiens? Anda hari ini bicara sudah 20 menit, Anda berusaha memainkan emosi Anda. Sesekali Anda tertawa, sesekali Anda berlinang air matanya, dalam sekejap Anda tertawa lagi, dan nanti ada segmen Anda akan meminta Anda yang bicara, pegang mikrofon di depan kami semuanya hari ini. Bisakah? Mana tadi Pak Moderator? Pak Beni, Sawah, nanti ya. Anda akan minta, you perform depan Anda simulasi, kemudian you pegang mikrofonnya dan bicara. Anda akan tunjuk, terserah Anda nanti nunjuknya. Di halaman 1K, di frame kedua, frame ketiga, atau frame keempat. Mudah-mudahan ketika Anda ngomong kayak gini nggak ada keluar dari Zoom ini ya. Ini diuji nih Kak. Orang yang loyal terhadap kampus, loyal terhadap IPS akan diuji. Berapa nih? 92 orang. Standby ya, operator standby ya, 92 orang. Oke. Kalau udah kayak gini pasti yang tuh banyak yang berdoa. Ya Allah, jangan sampai aneh yang dipilih malam ini. Gitu kan? Padahal kita hanya online loh teman-teman. Ini bukan panggung. Ini mikrofon bukan mikrofon tazkiyah. Ini mikrofon yang Anda pegang hari ini mikrofon kami. Tapi kenapa kayaknya horor banget hari ini? Antum deg-degan luar biasa. Gara-gara Anda akan minta. Pak Sahroni, Assalamualaikum Pak Sahroni. On-kan silakan audionya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Rabbi ya Karim. Antum kagetnya luar biasa ketika langsung Anda panggil. Karena Pak Sahroni mengira kalau segmen simulasi itu akan nanti paling simulasi kan nanti di akhir-akhir aja. Enggak lah. Bisa jadi 20 menit pertama Anda sudah antum simulasi. Kang Sahroni dari mana? Asli dari Garut. Dari Garut. Anak Tasikmalaya. Antum jangan malu-maluin Ana ya. Kita kan sama-sama orang sana tuh. Anak Tasikmalaya tuh. Oke. Kang Sahroni, antum lihat ke kamera Kang Sahroni, antum jangan nunduk. Yes. Like that. Good. Sila ya. Sekarang antum bicara efektif efisien dalam segmen nice opening
Dan time-nya adalah introduction. Introduction itu artinya memperkenalkan diri. Memperkenalkan dirinya efektif dan efisien. Kalau antum jadi MC, kalau antum jadi pembicara, bicaranya efektif efisien cukup dari cara memperkenalkan diri. Like this. Anak kasih contoh ya, Kang Sahroni ya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Gitu ya. Enggak gini. Kang Sahroni enggak gini. Assalamualaikum, perkenalkan ya, jadi nama saya Tiara, jadi begini. Saya itu sebenarnya udah niat dari kemarin memperkenalkan, tapi begini, udah kelamaan itu. Orang nunggu. Cukup yuk katakan, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Tenang, perkata, jangan buru-buru. Siap ya? Insyaallah. Bentar. Standby ya. Dalam hitungan 3 mundur ya. 3, standby. 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahroni dari Garut. Insya Saya Sahroni dari Garut. Good. Apa yang Anda tangkap dari seorang Kang Sahroni ini di sini? Kang Sahroni, secara tidak langsung, antum sudah masuk ke ranah public speaking berikut. Kalau bicara itu harus menggunakan senjata. Apa senjatanya? Yang pertama adalah smile face dan yang kedua adalah smile voice. Kang Sahroni bicaranya menggunakan smiling face. Kalau antum bicara menggunakan smiling face sambil tersenyum, pasti akan muncul namanya smile voice. Smile voice itu, orang di luar sana akan mengatakan, itu Kang Sahroni ngomongnya pasti sambil tersenyum. That's smile voice. Jangan sampai antum insan tazkiyah, ketika you tampil depan orang, apalagi MC, 1 menit pertama antum sudah tak enak gara-gara antum nggak ada senyuman sama sekali. Good. Akhina. Man Sahroni. Barakallahu fikum. Mabruk. Anak suka gaya bicara antum hari ini. Silakan off-kan kembali audionya. Barakallahu fikum. Baik. Nah, syukur Ustaz. Pasti yang lain udah agak deg-degan lagi. Kayaknya ke materi berikutnya nih, gitu kan? Oke, syukran. Berarti setelah nice opening, introduction, memperkenalkan diri seperti Kang Sahroni tadi. Berikutnya adalah smile face, smile voice. Kekurangan pembicara di Nusantara ini ketika dia bicara no smiling. Karena smiling itu indah banget teman-teman. Indah banget. Antum pernah dengar pendengar radio enggak? Seperti Ana mungkin di Fajri atau di Wadi. Antum pasti pernah mendengar penyiar radio. Itu indah banget loh dia bicaranya dan kita nggak lihat orangnya itu. Assalamualaikum, selamat pagi, jumpa kembali bersama saya Chandra edisi pagi hari ini menemani malam Anda. Ini adalah album Noah pertama kali muncul di ruang dengar Anda dengan separuh jempolku. Nah gitu contohnya. Gitu kan? Contoh. Itu kan bicara sambil tersenyum Kak. Jadi ketika you bicara coba latihan deh. Tuh. Ustaz Asnan, anak senang anak-anak antum sekarang antum melihat kameranya sambil tersenyum gitu. Jadi indah. Anak khawatir setelah keluar Zoom ini antum tersenyum terus gitu di kamar ya. Oke, Yazid Al-Kausar siap-siap. Ini frame-nya Yazid Al-Kausar ada 2 nih. Ini yang Yazidnya yang mana nih? Yang pakai peci haji kah? Tuh, tangannya langsung saling tunjuk. Assalamualaikum Yazid Al-Kausar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifal hal? Khair. Khair alhamdulillah. Kaifal Ustaz? Khair alhamdulillah. Yazid Al-Kausar. Antum sekarang jadi MC Yazid Al-Kausar. Acaranya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. No script, tanpa script. Antum langsung show aja. Acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan terserah oleh siapa dan persilakan dia untuk bicara. Siap ya? No script. Ini namanya MC, unprepared speech. Tanpa ada i'dad, tanpa ada persiapan. Siap ya? Nanti kita evaluasi sama-sama. Siap ya Yazid Al-Kausar? Semoga kalam antum, kalam Ustaz Sahroni tadi jadi jariah buat kita semua. Barakallahu fiik. Silakan. Wahid. Silakan ya. Dalam hitungan ketiga ya. Wahid, Isnani, Salasa. Mulai. Baik, acara selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Sukmana. Kepada Akhina Sukmana, tempat dan waktunya kami persilahkan. Wow, amazing. Yazid, Anda evaluasi hari ini. Ternyata ini adalah sesuai dengan apa yang akan Anda duga dari mulai tadi setelah maghrib. Bahwa Yazid Al-Kausar akan bicara seperti itu. Yazid, ketika kita bicara, di sini ada skrip. Ada skrip. Nanti kalau Anda ketemu dengan teman-teman tazkiyah atau ketemu dengan Al-Mukarram Ustaz Asnan atau dengan moderator, skrip ini sudah dibakukan oleh
protokoler. Jadi di sini banyak kode etik saat bicara. Anak ulangi ya teman-teman ya. Silakan. Nanti file ini akan kami sharekan ke beliau atau nanti ke siapa nanti, ke moderator atau ke Salwa. Dan ini file sudah dibakukan oleh protokoler. Kalau Ana evaluasi tadi bicaranya Yazid Al-Kausar, kalau Ana ikuti skrip ini ya, hadirin yang kami banggakan. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Asep Sunandar. Dengan segala hormat kami haturkan. Jadi tidak ada lagi MC yang mempersilahkan orang dengan kalimat waktu dan tempat kami persilahkan. Jangan salahkan Ustadz Asnan Purba gak maju ke depan karena MC-nya bilang waktu dan tempat kami persilahkan. Karena yang dipersilahkan bukan beliau, yang dipersilakan adalah waktu dan tempatnya. Nanti ketika antum bilang waktu dan tempat kami persilakan, nanti Ustadz Hasan akan diam saja itu. Karena yang akan maju ke depan adalah waktu sama tempatnya, maju ke depan bareng-bareng. Kenapa nggak sekalian antum bilang, adapun taplak meja dan buah-buahannya nanti setelah zuhur. Gitu. Yazid, coba deh Yazid, afwan ya Yazid ya, afwan ya, mudah-mudahan ini jadi ilmu buat kita. Coba antum katakan, dengan segala hormat kami persilahkan. Mulai. Dengan segala hormat kami persilakan. Ulangi nak. Dengan segala hormat kami persilakan. Dengan segala hormat kami persilakan. Masya Allah. Antum sudah perkata bicaranya, sudah lebih elok dengarnya. Kenapa? Karena antum udah dapat keyword. Kalau bicara itu perkata bukan per kalimat. Antum udah kebayang nggak kalau ini acara live langsung dari Tazkiyah? Antum pasti banyak yang berdoa dan deg-degannya luar biasa gara-gara ada segmen ini ya. Ini jarang-jarang loh webinar kayak gini. Biasa kan webinar menyampaikan materi, antum mendengarkan semuanya khusyuk. Kalau hari ini antum deg-degannya semua mata ke depan. Kalau Pak Happy udah bilang yang keluar dari Zoom berarti dia tidak loyal dengan kampusnya. Tapi insya Allah semua standby nih. Semuanya alimin, solihin, alimat, solihat. Baik. Berikutnya adalah selain smile face, smile voice, sugesti dari seorang master of ceremony atau pembicara adalah you harus mensugesti kepada diri kita sendiri bahwa MC itu adalah the king of programs. Raja dari sebuah acara, raja seluruh rentetan acara, raja random acara adalah itu dia MC. Tidak mungkin acara yang ada di Tazkiyah tiba-tiba muncul tilawah ayat suci Quran dulu, gak ada MC-nya. Pasti MC dulu. Dia the king of the program. Kemudian, semua yang hari ini hadir, bagaimanapun master of ceremony adalah seni. Pembicara itu adalah seni. Bahasa lisannya harus efektif, vokalnya juga harus jelas. Bahasa tubuh itu yang paling penting. Karena dalam zona master of ceremony, dalam zona public speaking, semua adalah seni olah vokal, seni olah bahasa tubuh, dan ini yang paling susah, yang ketiga adalah seni olah rasa. Kalau olah vokal, antum bisa latihan teman-teman. Olah bahasa tubuh, antum juga bisa latihan. Tapi olah rasa, antum bicaranya dari hati, antum lagi bete, tiba-tiba sama ketua kampus, antum disuruh jadi MC, coba antum ngapain? Jangan sampai itu kebetean antum muncul di depan audiens. Audiens Anda mengatakan, ini MC-nya pasti lagi bete. Anda 1 menit pertama udah gagal tuh. Anda tampil, Pak Happy, perasaan dari tadi ngomong, kayaknya ngomong mulu gitu Pak Happy ya. Pak Happy bete gak sih hari ini? Sebete-bete pun kami di sini. Tapi ketika tampil, Anda zerokan diri people. Anda berusaha nolkan diri Anda sendiri, biar Anda mentransferkan energi positif kepada you, my people, 92 orang ini. Maka antum akan merasakan energi positif itu. Mau jadi MC ataupun berbicara, olah rasa. Bukan hanya olah bahasa tubuh, bukan hanya olah vokal. Kemudian, my people yang hadir hari ini, tidak bisa teman-teman. Komunikasi yang baik, kepribadian yang baik, wawasan yang luas, personality of master of ceremony, itu harus dikuasai bagi seorang MC. Atraktif dia, simpatik, tanggapan, itu MC banget teman-teman. Jangan sampai MC dia tampil dengan kostum yang ala kadarnya, peci, dapat pinjam dari mana tak tahu dia kan. Kemudian nanti orang jangan sampai perasaan itu peci yang dipakai sama kawan aneh deh gitu kan. Nanti bukan fokus ke MC-nya, fokusnya ke peci yang dia pakai.
Itu penting loh teman-teman. Ini kayak simple tapi ini penting banget. Ini ilmu materi yang slide ini bukan Anda dapatkan dari bangku kuliah teman-teman. Ini dari panggung. Dari Sabang sampai Merauke Anda dapatkan ilmunya dari panggung, bukan dari materi kuliah, bukan dari materi internet. Nah sekarang gini, kenapa Yazid Al-Kausar Sahroni disuruh bicara, Assalamualaikum, saya Sahroni dari Garut. Assalamualaikum Yazid Al-Kausar dari, mana Yazid bin Dari Ain? Dari Lampung. mana kamu? Assalamualaikum Yazid Al-Kausar dari Lampung. Anak pernah tuh ngisi di IAIN Metro Lampung. Di situ juga. Kenapa? Ternyata teman-teman, itu penting banget. Masya Allah, itu ada anak kampus. Orang komunikasi ketika maju ke depan dia bicaranya tak elok. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Apa kesalahannya, Kak? Terbaliklah, Kak. Udah kenceng, salah pula. Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Saking gugupnya loh, Kak. Padahal, maka semuanya art. Maka dalam zona MC, have to know, la budda an ta'rifu an hadha. Antum harus tahu ini. Pertama, MC yang berkelas, MC yang profesional, dia mempunyai 3 know. Yang pertama adalah know your event. Kenali dulu tuh eventnya apa. Yang kedua, know your responsibilities. Antum harus tahu, setelah antum mengetahui event, tahu jawab anak ini nih. Dan yang ketiga adalah know your role expectation. Harapannya apa nih? Harapannya antum jadi MC di event itu apa? Kalau antum didatangkan band wali ke zona tazkiyah, MC-nya kira-kira formal atau non formal? Pasti antum MC-nya non formal teman-teman. Kalau MC formal, kunjungan Pak Wapres Kiai Ma'ruf Amin datang ke kampus antum, pasti antum bilang, kami ucapkan selamat datang kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin di kampus Institut Tazkiyah Bogor. Tapi kalau sekiranya band wali yang datang, apakah antum harus kayak gitu ngomongnya? Hadirin yang terhormat, sesaat lagi Apoy dan kawan-kawan akan menyanyikan lagu Baik-Baik Sayang. Dengan segala hormat kami persilahkan. Tak elok lah MC formal, MC non formal. Ya kan? Maka dari sini antum harus know your event. Antum harus ketahui dulu eventnya. Maka my people, di 2035 ini, public speaking bukan hanya di atas mimbar teman-teman. Public speaking bukan hanya ceramah. Public speaking bukan hanya presentasi. Karena manusia dicipta untuk berkomunikasi dan perlu komunikasi. Anda mau tahu nih teman-teman, pasti di antara teman-teman ada yang mengenal bahwa ada ayat yang menjelaskan bahwa kita dilahirkan untuk pandai berbicara. Salah satunya adalah Ar-Rahman. Karena Allamahul Bayan. Allamahul Bayan artinya adalah dialah Allah yang mengajarkan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Al-Bayan artinya adalah maharah fil kalam. Bicaranya itu pandai. Jadi generasi tazkiyah, generasi IPS ini, bisakah antum punya al-bayan, maharah fil kalam? Jangankan antum my people, kalau ketika antum melihat public speaking for Asian Games 2018, pemain sepak bola itu ditatar public speakingnya. Apa hubungannya pemain sepak bola dengan public speaking? Apakah seorang Evan Dimas striker bola itu mereka latihan pidato dulu di ruang ganti sebelum menuju ke lapangan? Tidak kan? Ternyata teman-teman, ketika seorang striker dia menggolkan bola, kemudian itu bola masuk ke gawang dan dia akan teriak gol. O-nya dia, bahasa tubuh dia itu kita tatar teman-teman. Dan power vokal dia harus di atas 80%. Kalau grafik audio dia di bawah 80%, berarti dia tidak powerful dia teriakannya. Karena apa? Teriakan seorang striker ketika menggolkan bola, 1 detik teriakan, dan dia powerful, power vokalnya di atas 80%, itu bisa meluluhlankan lawan tandingnya, mentalnya. Tidak mungkin seorang striker ketika menggolkan bola, tiba-tiba itu bola masuk ke gawang, dan tiba-tiba dia ngomong kayak gini, tuh gol kan, alhamdulillah, teman-teman bagaimana gol? Gol, gitu, gak enak banget kayak. Maka di situ ada istilah power vokal. Maka teman-teman yang hari ini hadir, Ana pengen tahu ke antum semuanya. Sebelum closing nih, Ana dikasih waktu 45 menit. Ana minta antum coba mengangkat
tangan kanan antum dengan kolamnya, dengan penanya. Cepat ya. Wahid. Udah. Masya Allah, antum sibuk kesana kemari, antum cari pena kah? Hanifuddin, antum cari pena kah? Ya, angkat. Angkat, Kak. Ya, angkat kolamnya, teman-teman. Ya, angkat kolamnya. Yazid, oke, ada. Reza ada. Izel mana gambarmu tak ada. Aji ada. Beni Fadilah, Dewi Febriani tak muncul. Oke, Gilang tak muncul. Tuh, Pak Kiai Asnan aja dia bawa kolam, langsung angkat kolamnya. Masya Allah, syukuran Ustazi. Coba yang lain. Oh, Nur Hikmah. Nah, buka di halaman kedua ya. Anita juga bawa. Willy Sanjaya. Willy Sanjaya, mana kolammu? Oke, good. Kang Arif. Rahmah. Oke, good. Seneng kalau kayak gini. Antum yang lagi mengheningkan cipta langsung bangun semuanya. Astagfirullahaladzim, ada apa ini ya? Oke, good. Terima kasih teman-teman. Antum yang sudah mengangkat kolamnya. Sekarang antum angkat itu tangan sebelahnya lagi dan dengan kurosahnya, dengan alat tulisnya. Oke. Ya, teman-teman. Anak tak tahu antum nunduknya, antum nulis atau apa? Oke. Alhamdulillah. Fahri Akbar sudah izel. Mana kurosahnya, alat tulisnya? Dewi Febriani. Oke. MC kemana Salwa? Langsung menghilang. Pasti dia lagi cari kolam Al-Qurasa. Johnson Hadi. Masya Allah. Alhamdulillah. Aktif semua nih ya teman-teman di kampus ini ya. Hikmah. Maftuha. Oke, good. Rizky Siswanto. Siti Nur Fadilah. Kang Arif mana kurasanya? Ragil. Alhamdulillah. Sip. Siap. Kalau waktunya panjang, anak absen satu-satu. Tahu-tahu acara selesai pula. Alhamdulillah. Sekarang ya, anak minta ya, antum tulis. Man ahsanul mutakallimina fi hadzal alam. Siapa atau MC siapapun itu yang antum suka banget kalau dia bicara. Mau di TV, mau di kamera, biar tim juga mengcapture gambar antum. Siapa pembicara atau MC dan you love them. Antum tuhibbu hadzal mutakallim. Antum suka banget dengan pembicara ini. Antum nyaman banget kalau dengar dia bicara. Antum nggak mau pindah ke lain channel kalau dengar dia bicara. Antum suka banget. Itu siapa, Kak? Ya. Ada langsung ngechat dari Sahlan. Afwan, punya saya ada gangguan katanya. Gangguannya nggak ada kolam, nggak ada kurosa. Lagi cari dulu dia. Ya, anak hitung sampai 5 mundur ya. Khamsah. Nggak di chat, Kak. Ada yang jawab nih dari asli Coki itu nggak di chat. Anak maunya di kurosa antum. Anak maunya di buku tulis antum. Pembicara yang hebat dan you love them. Antum suka banget pada bicara, antum nyaman banget dengernya. Siap ya? 3, 2, 1. Tunjukkan. Yo, panitia. Silakan di capture nih gambarnya. Jarang-jarang ada webinar langsung siapa nih? Oh, langsung mukanya sampai tak kelihatan, yang kelihatan ini doang kertasnya. Azhar. Ada siapa lagi itu? Reza fastabiqul khairat. Antum sudah? Fahri Akbar. Good. Yazid Al-Kausar sudah? Sampai ditempelin kamera, Kak. Oke, Siti Nur Fadilah sudah? Asril Suwandi sudah? Antum lama-lama kayak penyiar radio di sana, Asril. Willy Sanjaya sudah? Good. Alhamdulillah. Frisma sudah. Azimah Suraya. Good. Siap ya? Ana akan minta satu di antara antum untuk membuka, membacakan redaksi yang antum tulis. Ana minta terlebih dahulu Fahri Akbar. Fahri Akbar. Silakan dibaca. Antum yang korek tadi kah? Silakan Fahri Akbar. Siapa itu Fahri Akbar yang antum tulis? Boleh Anda tahu? On-kan audionya. Siapa Fahri Akbar? Audionya Fahri Akbar. Najwa Shihab, Pak. Masya Allah. Najwa Shihab. Nana yang kau pilih ya. Azhar Zahiro. Siapa? Pembicara yang menurut you, I love him. Zahra Zahira Abidin. Siapa? Zahra Zahira Abidin. Beliau itu adalah mahasiswa, sudah lulus alumni dari IPB, jurusan bisnis.
Kenapa Anda suka banget kalau dia udah bicara? Pertama kali melihat beliau jadi MC itu pas di Lampung, dan itu saya ngerasa kayak saya mirip sama beliau gitu. Jadi kayak support yang bikin semangat gitu untuk bisa menjadi MC yang lebih baik seperti itu. Berarti di situ Anda sudah terhipnotis dengan gaya bicara dia, kan? Good. Amazing. Thank you, Azhara Zahira. Kemudian male voice, Ana minta male voice. Walid A. 257 Walid A. Silakan. Antum lagi di mana itu, di masjid kah atau di tazkiyah? Ya, saat di masjid, Sat. Sambil itikaf antum ya? Iya. Masya Allah. Jarang-jarang webinar sampai itikaf. Udah 3 di tahun di tazkiyah. masjid, Ustaz. Oh, udah 3 tahun di masjid. Min ahlil masjid. Min ahlil masjid. Silakan Kang Walid. Siapa menurut antum? Iqbal Haryadi, Sat. Siapa? Iqbal Haryadi. Iqbal Haryadi. Boleh Ya. anak kenal beliau? Siapa beliau? Saya sih belum pernah ketemu orangnya, Sat. Cuman saya sering dengar podcastnya aja, Sat. Oh gitu ya. Iya, Sat. Mau antum ketemu dengan Mas Iqbal itu? Mau dong, Sat. Gue menjawab itu. Dan ada di antara kawan kita, antum tahu ini adalah dari Afwan ya. Ini dari Palu, Sulawesi Tengah. Itu kampusnya hampir 80% non-muslim. Ketika anak lempar pertanyaan ini, antum tahu jawaban dia apa? Pak Chandra. Aku ini Katolik, Pak. Tapi ketika Bapak tanya siapa pembicara hebat, jawabanku satu, Pak. Muhammad. Saat itu terenyuh anak. Kita mengenal Muhammad itu hanya mim, ha, mim, syiddah, dan dal. Kita mengenal mim, ha, mim, syiddah, dan dal. Tertempel di sebuah rumah yang mewah, di sebuah masjid yang megah. Kita tak sadar adal mutakalim al-hakiki fi hadal alam. Pembicara yang hebat itu adalah Nabiuna sallallahu alaihi wasallam. Anak rangkul Bapak itu. Anak cari formula tentang the real speaker is Muhammad. Anak sampai buka seminar tentang retorika bicara sang Nabi. Bukankah setelah Haji Wada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memeluk Sayyidah Fatimah Az-Zahra? Saat itu dibisikkan di telinga kiri Fatimah, wa kanat Fatimah bakia. Fatimah itu langsung dia menangis karena Nabi mengatakan sayatini al-ajal, ajalku sudah mendekat. Kalamnya sang Nabi indah banget. Qabla wafati. Saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, saat itu Fatimah langsung dia tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena saat itu Nabi mengatakan, ya Fatimah, wahai Sayyidah Fatimah, wahai putri bungsuku, walaupun aku sudah tiada, tapi kau nanti akan menyusulku nanti ke surga. Dan kau yang akan menjadi figur untuk ummahat di muka bumi ini. Kau akan menjadi figur untuk mukminat di muka bumi ini. Ustadz Asnan, mohon islahnya dari antum tentang redaksi ini Ustadz. Karena ketika Anda sharekan tentang materi ini, Masya Allah, itu menjadi magnet tersendiri ke semua jamaah, banyak yang berlinang air matanya. Mereka mengatakan, ya Allah, bagaimana komunikasi kalamnya sang Nabi dengan putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Inna minal bayani lasihra. Kata Nabi, sesungguhnya ketika bicara itu harus lasihra. Jadi pakar hipno audience bukan Alan Barbara dari California. Pakar hipno customer, hipno audience, bagaimana mempengaruhi audience? Bukan Alan Barbara dari California. Dalam bukunya mengatakan Alan Barbara itu sebelum dia bicara aja, orang sudah terhipno. Nabi sudah mengajarkan itu sebelum Alan Barbara lahir. Inna minal bayani lasihra. Bayan adalah bicara, lasihra adalah hipno, menyihir. Menyihir bukan berarti menyihir secara negatif. Tapi bagaimana kita bicara, MC kah dia, public speaker kah dia, tapi memberikan taksir, pengaruh kepada orang-orang sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Paling tidak dari segmen ini, kita sering beretorika sebelum kita MC, sebelum kita tampil, bahwa kalau kita bicara pasti ada retorika Arabnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tapi tanpa kita sadar, di situ ada the real speaker, sang Muhammad,
yang kita mengenalnya bukan hanya meme, ha, meme, sida dan del people. Maka di segmen yang ini, di jam 20 lebih 47 menit ini, Anda sudah masuk ke segmen public speaking part berikutnya. Bahwa kalau bicara itu, kita harus masuk dalam zona 3E. 3 kunci skill MC yang bicaranya efektif. 3E. Yang pertama adalah educate. Berikan sesuatu yang baru. Jadi MC ketika tampil berikan sesuatu yang baru. Anda sebelum menyampaikan materi tentang ke-MC-an dan materi acara hari itu, sampaikan dulu dong apa hubungan dari materi event hari itu. Kalau Anda MC sebuah seminar tentang apa itu? Sampaikan dong knowledge tentang dunia acara hari itu. Yang berikutnya adalah explain. Anda menjelaskan. Anda tampil sebagai MC atau pembicara, materinya tentang apa? Dan yang terakhir, ini yang gampang-gampang bisa dimiliki sama kita. Anda belajarnya aja, kalau kata Mas Santowi harus 50 jam. Apa itu? Yang terakhir adalah entertain, menghibur. Educate, explain, and entertain. Karena apa? Ini yang di depan Anda ini, mahasiswa-mahasiswi generasi alfa. Antum hari ini 1 jam nggak terasa loh teman-teman. Kenapa? Anda mentransferkan materi Anda ini menyesuaikan dengan generasi alfa. Generasi alfa itu generasi yang harus di-entertain. Antum kalau tampil di depan anak SMA, antum harus tampil mengentertain mereka selain antum menyampaikan materi. Mengentertain. MC yang entertain. Azhar Zairo tadi menyampaikan, saya suka banget Pak bicaranya itu, ya Allah keren banget. Kenapa? Karena dia mengentertain kita, dia memainkan emosi kita, sehingga kita terkesan, oh amazing speaker. Karena dia udah mengentertain kita, dia udah memberikan sesuatu yang baru buat kita, dan dia menjelaskan apa tujuan acara hari itu. Maka people, jadilah MC dan berbicara, membuat lawan bicara Anda nyaman mendengarkan Anda bicara. Jangan sebaliknya. Anda MC, Anda bicara, banyak angkat tangan dan izin ke kamar mandi. Saya izin kamar mandi dan gak balik lagi. Bikinlah mereka nyaman. Ya Allah Pak, saya nyaman kali. Udah Pak, lanjutkanlah kau bicara. Sampai 3 jam pun kau. Oh iyalah. Karena dia nyaman bicaranya. Gitu lah Kak ya. Maka, Masya Allah anak over. Waktunya udah mau habis ini. Mana tadi Mas Beni Fadilah? Ana udah dikasih signal sama operator kayak gini, berarti waktunya udah mau habis. Udah ya Kang ya? Iya benar. Iya Pak. Oh iya Masya Allah. Oke, itu yang materi yang Anda sampaikan, 45 menit, maaf agak over 5 menit sebelumnya. Tapi yang pasti ini file harus antum keep, nanti Anda sharekan. Ustadz Hasan mohon izin, nanti mungkin antum bisa bikin grup public speaking di WhatsApp atau apa, terserah antum lah. Karena beberapa kampus lain juga mereka pada bikin gitu, dan kita sharing di situ. Nanti file ini yang sudah dibakukan sama protokolnya nanti Anda sharekan via grup. Di situ ada materi tentang public speaking, komunikasi, dan kita bisa sharing di situ. Mohon izin Ustadz Hasan. Wa'alaikum. Baik, kami kembalikan ke Beni Fadilah, silakan. Dan Salwa, silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Happy karena telah menyampaikan materinya, dan tidak terasa waktunya, kalau penyampaian bagus 1 jam terasa kayak 10 menit. Baik, selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, tadi 3 pertanyaan tercepat. Tadi sudah dijelaskan ya aturan-aturannya. Silakan cantumkan nama beserta pertanyaannya di kolom chat, ataupun bisa mic-nya dihidupkan seperti itu. Pada teman-teman yang bertanya, kami persilakan. Dari saya. Oh, baik. Afwan, saya nggak bisa on cam soalnya lagi gangguan. Nggak tahu kenapa ini saya lihat gelap. Jadi perkenalkan, nama saya Sahlan Abbas, mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah, Prodi Tadris IPS. Yang saya ingin tanyakan mengenai dengan public speaking ini, kadang itu kita itu berbicara di depan kita sendiri ataupun di cermin itu bisa, tapi seketika udah terjun ke para audiens itu kadang materi atau sebuah kita konsep itu kadang itu hilang gitu. Jadi dan
yang saya ingin tanyakan. Jadi apa yang kita persiapkan sebelum kita berhadapan di para audiens itu. Nah, karena seringkali saya dapat hal-hal seperti itu. Bahkan kalau kita berbicara di hadapan orang atau orang yang bukan kita kenal ataupun kita sendiri berbicara, itu lancar-lancar saya, tapi seketika dihadapin audiens itu kita langsung blank gitu. Jadi tipsnya itu apa? Terima kasih. Mas Benny, langsung saya jawab. Gimana, langsung dijawab apa mungkin bisa langsung dijawab, Pak? Oke, langsung saya jawab. Dari siapa tadi? Sahlan. Sahlan. Ya. Kang Sahlan, itu pertanyaan Kang Sahlan itu Anda yang bertanya adalah yang ke-250 di saat pandemi ini. Pasti ada pertanyaan di segmen seminar webinar public speaking dan pertanyaan sama kayak gitu. Tapi nggak apa-apa Kang Sahlan. Jadi kita sering udah nyiapin materi, udah matang banget materinya. Akhirnya latihan depan cermin aman. Latihan depan teman sekampus aman. Pas naik ke panggung, ya nggak aman. Akhirnya antum lihat orang, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ya Rabbil Karim, kenapa gue jadi blank kayak gini ya, gitu kan. Tiba-tiba itu skrip kenapa jadi kebalik, tiba-tiba tulisan kayak jadi buram. Antum tahu nggak itu? Kalau udah kayak gitu, berarti kita belum prepare, kita belum siap. Siap itu bukan siap materi, Sahlan, tapi siap itu siap lahir dan batin, my people. Siap benar-benar, ya Allah, apapun yang terjadi anak tampil. Antum smile face, antum smile voice. Saat orang melihat kita, oke, antum hadapi aja. Orang yang gugup itu, kenapa? Karena dia tidak eye contact dengan audiensnya. Afwan. Ana akan coba baca skrip. Ini skrip udah dipegang oleh sekian orang. Kenapa banyak yang gugup? Ini skrip udah ada, udah latihan dulu sejam atau 2 jam sebelum acara. Ketika tampil, kenapa dia nervous? Karena dia tatapannya itu 70% ke teks, 30% ke audiens. Akhirnya audiens nggak bisa sinergi dengan pembicaranya. Dia lebih fokus ke materinya. Akhirnya apa yang terjadi? Pas dia baca teks, pas lihat ke depan, itu orang udah bingung semua. Dia kaget banget melihat orang hari itu. Karena lebih fokus materi. Maka ketika Anda tampil, you akan lebih fokus 70%, kontak mata kita harus ke audiens, 30% ke teks. Antum harus bawa teks, gak apa-apa. Sebagai i'dad, prepare kita. Maka jangan sampai antum tampil, antum skrip, antum baca skripnya, antum fokus banget ke materi. Tiba-tiba pas lihat ke depan orang itu kan, itu kiamat kubro namanya. Nervous itu kenapa? Karena kita tidak eye contact audiens. Anda belajar nervous gak teman-teman? Virtual kayak gini ada nervous loh Kak. Tapi antum nggak tahu nervous depan belum. Anda gimana guys? Tapi Anda berusaha untuk menutupi nervous itu. Anda buka sekarang ya, Kang Sahla, karena antum nanya itu. Antum tanya, Pak Happy. Kata Pak Happy gugup. Gugupnya di mana tuh? Anda buka ya. Gugup Anda adalah di menit ke-20. Di segmen ketiga, saat Anda nyuruh antum ngangkat pena dan kuasa, itu sebenarnya Anda lagi gugup. Tahu Anda lagi gugup. Karena antum lebih fokus ke pena dan buku tulis antum. Antum kalau Anda gugup, otomatis Anda akan off-kan ini video. Anda akan menghalau, ya Allah gugup banget gitu kan. Habis itu Anda on-kan kembali. Tapi hari ini Anda nggak berusaha untuk itu. Anda tetap menatap antum, habis itu coba semuanya angkat tangan kanannya dengan kolamnya dan kurasanya silakan. Antum fokus ke kolam dan kurasa, antum nggak fokus kalau Anda lagi gugup hari itu. Itu namanya speaking strategy. Jadi ketika antum tampil, buatlah plan sebanyak mungkin Kang Sahlan. Antum tampil, wah ketika Anda gugup nanti akan plan Anda seperti ini. Buat plan sekaya mungkin. Ini pun Anda bikin plan berapa? Ketika Anda gagal di satu segmen, Anda move ke segmen berikutnya. 12 segmen ini dalam 1 jam harus di-sharekan ke antum semuanya. Walaupun waktu yang singkat. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ini moderatornya kemana Kang Benny Fadila? Ya, oke, untuk bagi teman-teman yang bertanya. Saya. Oh ya, silakan.
Silakan Ya, Kang Asril Suwandi. Itu motornya sudah berhenti dulu, bisa nggak Kang Asril? Oh, bukan motor saya, Pak. Oh, bukan. Kurang tahu itu suara di mana mungkin. Oh, Baik, bismillahirrahmanirrahim. bukan. Ya. Abang ngomong kayak podcast hari ini ya. Antum pakai headphone kayak gitu kayak Deddy Corbuzier lama-lama di situ ya. Amin, amin, ya Allah. Amin. Silakan Kang Asril Suwandi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrul Suwandi, mahasiswa Institut Tazkiyah. Baik, alhamdulillah, masya Allah luar biasa sekali. Materi malam hari ini sangat bermanfaat insya Allah bagi saya dan juga teman-teman sekalian mengenai public speaking. Ada beberapa hal mungkin yang ingin saya tanyakan di sini. Yang pertama itu mengenai bagaimana sih caranya kita itu mengisi di part-part yang kosong, misalnya pembicaranya itu belum datang gitu. Jadi kita tuh apa sih yang harus kita lakukan ketika waktu itu kosong gitu? Ya sambil menunggu sambil menunggu narasumbernya datang gitu. Terus yang kedua mungkin lebih kepada ini sih persiapan gitu. Hal-hal apa saja yang mungkin Pak Happy ini lakukan sebelum menjadi MC gitu. Misalnya 5 menit atau 10 menit sebelum masuk menjadi MC. Syukran, jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good question. Baik, terima kasih kepada saudara Asril, kepada Pak Happy. Silakan mohon jawab pertanyaannya. Okay. Ini Kang Asril ini orang IPS tapi dia bicaranya kayak orang komunikasi gitu ya, Masya Allah ya. Good. Ada satu hal yang tantangan bagi seorang MC ketika ada jeda kosong itu jangan sampai kosong di panggung. Jangan sampai itu atmosfer aula kosong gara-gara nunggu pembicara nggak datang-datang. Tugasnya siapa itu? Ya MC dong Kak. MC harus ngomong bikin yel gitu ya. Atau ketika contohnya antum MC kunjungan RI 1, kunjungan presiden. Presidennya nggak datang-datang karena ada trouble atau dan sebagainya. Siapa tugas berikutnya untuk mengisi kosongan itu? MC. Apa yang harus dilakukan? Disitulah peran MC tadi Anda katakan harus memiliki wawasan yang luas. Jadi itu masuk ke plan. Sebelum antum tampil, wah ini jangan sampai ketika nanti ada jeda kosong, Anda akan baca profil tentang kampus ini. Antum MC wisuda nih Kang Asril contoh. Itu acara wisuda nggak dimulai-mulai. Kang Asril harus ngapain? Jangan harus itu aja diumumin. Mohon perhatian, ada pun toilet berlokasi di yang diumumin toilet, tempat kamar mandi, ada pun musola bertempat di ini gitu kan. Denahnya silakan dilihat. Enggak, bukan itu aja, tapi yang harus disampaikan apa? Syiar dari kampus Institut Tazkiyah ini antum sampaikan tentang tadris IPS ini. Jadi profil-profil itu sudah antum masukkan ke dalam cue card. Jadi ketika ada jeda kosong, wah ini jeda kosong nih. Anda masuk ke halaman kelima. Baca. Hadirin yang kami banggakan, sebelum acara kita mulai, kami akan bacakan profil dari Institut Tazkiyah, bahwasanya kampus ini berdiri tegak untuk mengibarkan bendera Islam di ilahi kalimatillah. Tadris IPS ini selalu menghadirkan generasi yang berkarakter untuk agama nusa dan bangsa. Terus dikasih back sound gitu, indah banget. Orang tuh nggak sepi, Kak. Jangan gini, Kang Asril jangan gini. Teman-teman, adapun pemateri belum datang, silakan Anda bisa lakukan apapun saja. Dalam waktu 15 menit lagi, ya udahlah itu akan bubar lah acara kan. Begitu Pak Asril. Yang kedua, apa persiapan kita sebelum acara? Tetap Kak, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri ilal akhir. Itu kalimat yang utama. Yang kedua, antum harus sugesti Kang Asril, la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Seseorang itu tidak akan bicara kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Maka sebelum kami tampil, berapapun ribu pun itu orang di depannya, tetap kita vertikalkan dulu kepada Allah Azza wa Jalla, biar Allah yang menggerakkan lisan kami ini. Maka itu yang paling penting. Maka materi kami ini dikasih oleh Mas Tantowi spiritual public speaking. Bukan amazing public speaking, tapi spiritual public speaking. Kenapa? Merujuk ke surat Ar-Rahman, dan yang kedua adalah merujuk ke inna minal bayani la sihra. Kalau ditembak itu, udah nggak bisa kemana-mana. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman. Itu yang penting Kang Asril. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khairan jazaa. Iya. Insyaallah. Kang Beni sebentar, Ana mau evaluasi dulu sebentar. Oh iya. Siap. Tadi mengingatkan apa? Mengingatkan Kang Sahril tadi bicaranya. Kang Sahril, Asril ya. Kang Asril tadi bicara, itu bicaranya itu
Ana hitung ada 8 virus yang itu susah dihilangkan. Atau tahu nggak Kak Asril? Itu namanya Gravid. Gravid itu virus yang nggak bisa dihilangkan pakai semadaf. Apa itu? Contoh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya adalah saya berasal dari insya Allah kita akan belajar tentang apakah kalian semuanya itu Gravid. Jangan sampai audiens menghitung Gravid kita. Ini MC pasti banyak Gravidnya, dihitung. Kamu dapat berapa Gravidnya? Saya dapat 15, kamu 7 gitu kan ya. Tapi alhamdulillah, verbal gravity. Yes, terima kasih Rahma Aziza. Namanya verbal gravity. Gravid itu adalah virus dalam zona bicara. Jadi jangan sampai ketika bicara banyak Gravidnya. Oke. Kang Beni Fadilah, terima kasih Anda sudah mengingatkan. Thank you Jariah, insya Allah. Beni Fadilah, Anda minta sebelum closing ada 3 testimoni. Ya, testimoni pertama, mohon kesediaan Ustadz. Ini tim kami antum tuti al-kalam qoblal khitam. Ustadz Asnan pun, fadl Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, jazakumullah Ustadz Happy atas penyampaiannya. Saya kalau tadi antum katakan inna minal bayani la sihran, ini memang ungkapan setiap ulama setiap memulai pelajaran balaghah dan ilmu-ilmu sastra. Tapi ada satu hal yang mungkin antum tidak sebutkan karena antum tawadu, dan inilah yang tidak dimiliki oleh para motivator seperti antum. Apa kata lanjutannya? Wa inna minal balaghati la hikmatan. Kalau yang pertama yang antum bercerita itu bisa menghipno orang yang mendengar, tapi ada poin kedua yang antum sampaikan itu menjadi hikmah yang menghujam bagi yang mendengarnya. Itu adalah kesempurnaan dari kalimat inna minal bayani la sihran wa inna minal balaghati la hikmatan. Itu saya dapatkan dari guru saya di Al-Azhar, Dr. Syafiq Abdurrahman, pakar bahasa dan linguistik, ketika mengajar ilmu balaghah wa naqd. Saya kira subhanallah luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam kesempatan dalam bentuk offline insyaallah. Sekali lagi saya katakan cukup kalimat amazing, luar biasa, Masya Allah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar ya, Ana ambil alih dulu Pak Moderator. Power vokal yang kami keep di sini powerful, selain dari Ustadz Asnan adalah dari Az-Zahra Zahir. Oke, silakan. Az-Zahra Zahir, testimoni beberapa menit seperti beliau tadi, silakan. Baik, terima kasih Bapak Happy. Alhamdulillah hari ini saya sangat senang karena memang ilmu-ilmu seperti ini tuh jarang banget untuk bisa didapat gitu kan. Dan terima kasih juga untuk teman-teman dari Tadris sudah memfasilitasi adanya talk show ini, mungkin ya bisa dibilang talk show dengan pembicaraan yang sangat luar biasa tentunya. Intinya luar biasa Bapak, terima kasih. Oke, permintaan dari operator sudah kami sharekan dan terima kasih untuk testimoni dari Ustadz Asnan Purba, dari Kak Zahra Zahiro, dan saya kembalikan ke Beni Fadilah, silakan. Zahiro, itu anggota OSIS. Baik, nah alhamdulillah saya rasa pertanyaan dari teman-teman mungkin sudah terjawab ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman pertanyaannya yang belum terjawab, jangan berkecil hati, mungkin insya Allah pada pertemuan lainnya kita bisa dipertemukan lagi begitu. Nah, sebelum saya tutup sesi ini, saya ingin menarik sedikit kesimpulan dari penyampaian Pak Happy tadi. Poin-poin tentang yang penting di public speaking, yang pertama itu short, powerful, kata-katanya itu berbobot. Nah, yang kedua, dialah MC yang 1 menit pertama itu mengesankan. Mengesankan dalam artian ini di sini bukan memuaskan. Kemudian berbicara harus menggunakan senjata. Senjatanya itu ada 2. Yang pertama smile face dan smile voice. Kemudian bicara harus 3E. Yang pertama educate, berikan sesuatu yang baru atau di pembukaan pertama. Kemudian yang kedua explain atau memberikan penjelasan. Yang ketiga entertain, menghibur. Seperti itu. Itulah sedikit kesimpulan yang saya tangkap tadi.
Semoga penyampaian materi dari beliau bermanfaat dan mampu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang saya selaku moderator izin pamit undur diri. Sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman atas partisipasinya. Sebelum itu saya minta maaf apabila banyak sekali kekurangan dari saya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam para warahmatullahi moderator. wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada pemateri, moderator, dan juga teman-teman yang sudah menyimak acara dari awal sampai akhir. Sebelum kita tutup, saya ingin bertanya nih kepada Bapak Happy, gimana kesannya mengisi webinar di Tazkiyah ini? Iya, Ana tak mengira kalau sebanyak ini loh Pak Asnan, Masya Allah. Karena tadi ada ngobrol dengan panitia itu paling 30. Oh, iya, katanya 30-40 orang lah gitu Pak Asnan. Ternyata Masya Allah, tadi sampai 90 orang loh mereka standby. Dan ini amazing. Ini benar-benar unpredictable, ini nggak terduga, ternyata banyak juga. Terus malam pula kan, gitu. Tapi Alhamdulillah, mudah-mudahan next kita bisa liko secara offline ya Pak Asnan ya, langsung di stage. Anda ingin merasakan atmosfer Tazkiyah soalnya dari semua kampus Anda belum pernah di Tazkiyah nih. Ya, insyaallah. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup, rasanya kurang lengkap ya kalau misalnya webinar tanpa sesi bersama. Maka dari itu kepada seluruh peserta dimohon untuk menyalakan kameranya. Kepada tim dokumentasi, apakah sudah siap? Siap. Baik, jadi di sini terdapat 3 frame. Kita mulai dari frame pertama ya. Hitungan ketiga, mari bergaya. Wahid, Isnain, Salasa. Baik, sekarang ke frame kedua. Seperti biasa, hitungan ketiga. Wahid, Isnain, Salasa. Frame yang terakhir. Wahid, Isnain, Salasa. Baik, sudah selesai. Kembali lagi kepada MC. Terima kasih. Selanjutnya adalah doa yang akan dibawakan oleh Prisma Gimnastiar. Kepadanya saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri acara seminar pada malam hari ini, izinkan saya untuk memimpin doa. Sebelum berdoa, marilah kita mendukkan kepala sebagai bentuk kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi nikmahu. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakash syukr. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini. Dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, seminar ini sangat sekali perkembangan bagi kami, terutama hubungan silaturahim sekaligus meningkatkan kompetisi kami. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat memberikan pengetahuan dan kekuatan kepada kami, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pribadi kami, dosa kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dari kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira itulah rangkaian acara webinar kita pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat kita
aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saya sebagai selaku pembawa acara pamit undur diri. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz Happy. Jazakumullah. Kita mengambil malam Ustaz karena anak-anak paginya kuliah. Makanya kita tadi sekitar berapa? 30-40 lah. Takutnya pada ini ternyata Masya Allah barokah. Tapi lebih luar sejuk biasa. loh, Ustaz, kalau malam kuliah. Sebelum ngomong udah ada magnetnya Ustaz. Ada magnetnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Jazakumullah. Insya Allah Senin depan kita akan ada acara untuk peningkatan kualitas penelitian jurnal dan ilmiah bersama UN Malang. Nah, nanti silahkan untuk ikut di malam berikutnya. Insya Allah Ustaz. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, Ustaz Devi, semuanya, Salwa dan Beni. Luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz Devi, lebih awal live-nya. Ya, kami juga pamit, mohon maaf. Nanti bisa di-share-kan kalau bikin grup public speaking, bisa di-share oleh adminnya. Baik, Ustaz Hasan juga pamit. Jazakallah khair, mau on air ini sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan. Izin live teman-teman. Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.